Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima mana. Kenapa kok menarik? Ya karena kan sebenarnya ini kelanjutan dari Devarim atau keluaran tadi. Ya, kisah di padang gurun. Nah, ini Yosua membalas ini di 32. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Moshe yang memberikan roti dari Samayim, melainkan Bapakku yang memberikanmu roti yang benar dari Samayim. Karena roti yang dari Elohim Adonai ialah roti yang turun dari Samayim dan yang memberi hidup pada Eretz. Maka mereka berkata, Adonai, berikan kami roti itu senantiasa. Maka kata Yosua Mesih, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata padamu, sungguhnya kamu telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa padaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari Kaimayim Samayim, bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Inilah kehendak Bapa yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan padaku, jangan ada yang hilang, karena mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini seterusnya masih panjang, tapi yang menarik ini, yang menarik di ayat 66 dari Injil Yohanes dikatakan ini, mulai dari waktu itu banyak dari Talmidimnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah ini menarik ya, kenapa kok saya bilang menarik begini? Kita pernah kepikiran nggak sih, tiap tahun ya Yiddish merayakan Pesach, tiap tahun orang Kristen merayakan Paskah, memecah matsanya sama nggak? Sama, liturginya mirip. Termasuk tadi yang saya bilang kudus, ketika minum anggur lah, kan perjamuan kudus itu, sama. So apa yang berbeda? Apapun gerejamu, sinodemu, atau bahkan sinagogmu, kehilatmu, poinnya bukan itu. Kalau Anda lihat tadi yang dikatakan Dabar Elohim, tentang mana di padang gurun, akulah roti hidup, itu bicara tentang apa? Ini bicara tentang union mistika, Immanuel, Elohim Bapa di dalamku, Yeshua HaMashiach Adonai di dalamku, aku di dalam Bapa, aku di dalam Yeshua HaMashiach. Nah, tetapi kan spiritualitas ini yang hilang hari-hari ini. Rutinitasnya ada, perjamuannya ada, anggurnya ada, matsanya ada, tetapi ruah Elohimnya tanda tanya. Loh, perenungan kita bersama. Seperti apa? Bagaimana spiritualitas kita? Tiap tahun Pesach itu ada perubahan hidup nggak? Misraimnya tuh sudah keluar nggak dari sini? Apa jangan-jangan masih di dalam perbudakan Mesir? Masih kalah oleh Pesach dosa itu tadi. Belum ada Nehustan, Yeshua Messia yang disalib, menebus dan mengalahkan kutuk kuasa dosa, pelanggaran, kebangkrutan, kegagalan, penyakit, itu belum merdeka. Ya dia sudah, kitanya belum, kitanya masih terikat, kitanya masih sama, masih kalah. Kok bisa? Persoalannya di mana? Salahnya apa? Ya simple, karena Anda melakukan rutinitas, melakukan liturgi itu, tapi Anda nggak dapat maknanya. Kalau ngomong kasar gini, Anda lebih mementingkan bungkusnya, kemasannya, tapi Anda sendiri tidak pernah menikmati kue yang di dalamnya. Ayo, ini menjadi perenungan kita bersama loh. Diluputkan dari kutuk ya, tulah di Misraim, Mesir. Pembunuhan anak sulung, bahkan anak sulung binatang. Diluputkan dari Firaun ya, atau Farao. Tapi ternyata Mesirnya belum keluar. Terbukti setelah di padang gurun mereka enak kembali ke Mesir. Ada bawang, ada ini, ada itu, ada daging. Nah, ngomel lagi. Artinya apa? Artinya, apakah cukup hanya dibaptis? Cukup hanya di mikveh? Midras setiap sabat? Ada kehidupan baru nggak? Born again, reborn, new creation. Ada nggak? Saya makna Paskah kan itu. Yeshua HaMashiach bangkit dari kubur mengalahkan maut itu kan
menggambarkan tentang resurrection, kebangkitan. Finik, atau kalau yang dikatakan di kitab Kason ya, pembahasan kita Kason, kalau Anda mengikuti midras kita rutin, burung nasar dari 4 wajah, 4 keruk. Dia itu yang digambarkan bangkit dari abu. Artinya apa? Bangkit, menang, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan pelanggaran, hidupan yang baru, reborn. Mendapatkan pencerahan, iluminasi dari ruah Elohim, Ruach HaKodes. Jadi perenungan kita benar loh. Tiap kita mecahkan roti itu apa gitu loh esensinya. Ketemu nggak? Bersatu nggak? Unio Mistika dengan tubuh, dalam satu tubuh, satu penderitaan, mikul salib, sangkal diri, dan Yahushua HaMashiach. Ini kan sebenarnya yang dibawa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan lagi bicara tentang melalui aku ini, jalan nih. Tirulah gaya hidupku, jalan hidupku. Bukan maksudnya kita pakai daster, pakai sandal, gitu. Enggak, tapi maksud gaya hidup tuh nilai-nilainya, value kingdom, value-nya dari Masia. Caranya gimana? Karena impossible kan, sempurna seperti Bapa. Maka dikatakan di Roma 6 kan, aku ini celaka, aku manusia dosa. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosa? Tidak ada, hanya Yahushua HaMashiach, yaitu Yahweh Elohim Adonai yang inkarnasi menjadi manusia. Maka Yahweh Elohim Adonai, Yahshua HaMashiach ini putra Elohim, putra ini lahir di dalam hati kita, dan kita izinkan untuk terus bertumbuh keluar, kita bisa menang. Kita mengalami kehidupan yang baru, ya. Haleluya. Oke, kita tutup dulu ya, karena ini terlalu berat mungkin, karena implikasinya susah. Merubah kebiasaan buruk itu tidak gampang. Memuridkan seseorang dari 0 sampai hidupnya berubah, tidak mudah. Yang ngomong mudah itu berarti baru teori, belum mempraktekannya. Kalau nggak percaya, coba aja. Minimal kalau Anda punya dogi di rumah, coba suruh sit, stay, no. Coba aja, gampang nggak? Itu dogi, yang kata orang Kristen tidak berakal budi. Beda dengan manusia. Nah, coba dengan Anda. Taurat itu udah diberikan loh, lama. Ajaran rabi banyak. Kok ya banyak dilanggar. Dibilang Taurat sudah selesai, sekarang zamannya perjanjian baru. Kasih karunia, sekali selamat tetap selamat. Bukan makna perkataan itu ya, tapi implementasinya jauh meleset dari target. Hamartia. Jadi perenungan kita loh, kok nggak bisa berubah. Jadi perenungan kita bersama. Di Pesah ini, kebangkitan loh. Makanya telur Paskah, telurnya pecah. Itu kan ngomong tentang ada kelahiran yang baru. Adakah kita lahir baru? Adakah Yahushua HaMashiach sudah lahir hidup kita? Karya salib itu penebusannya nyata nggak dalam hidup kita? Atau teori belaka? Oke, yuk kita tutup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, buhay prei hagaven. Baruch ata Adonai melech haolam, shehei kaya, veheye, mahu, vehi hea, nolisman hase. Haleluya. Kalau Anda punya anggur di rumah, atau ya wafer lah ya, maksudnya roti yang nggak beragi, matzah, dipecahkan, dan Anda ngomong gini, Bapak, biarlah ini kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah dari putramu, Elohim Putra, yang menjadi anak domba, Pesah atau Paskah, yang menebus setiap dosa dan pelanggaranku. Biar lewat ini, Yahshua HaMashiach lahir di hatiku. Aku dibaharui menjadi manusia yang baru. Tuntun aku imar Ruach HaKodes dari hari ke hari, supaya benar-benar Pesah ini gak sia-sia. Tahun ini ada kelahiran baru, hidupku berubah. Aku tidak lagi dikuasai jadi budak dosa, tapi aku benar-benar jadi manusia ilahi. Betul-betul heaven invade the earth.